Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, kita ketemu lagi di rumah Sarah setelah sekian lama kita vakum karena ada bulan lalu ada perayaan Rosh Hashanah. Jadi sempat digeser. Oke, malam ini kita mau membahas soal Rivkah. Rivkah, Rebeka dalam bahasa Inggrisnya. Beliau adalah matriarh kedua, ibu kedua bagi bangsa Yahudi setelah Ibu Sarah, setelah yang sebelumnya kita belajar mengenai Ibu Sarah. Nah, kita mau tahu siapa Rivkah itu. Secara garis besarnya, Rivkah itu adalah anak Betuel. Anak Betuel adiknya Laban. Rivkah itu adalah keponakan Abraham. Rivkah juga dibesarkan di Haran bersama dengan kakaknya Laban. Ia adalah istri Yitzhak, istri Ishak, Isaac bahasa Inggris. Nah, kalau secara silsilah kita bisa lihat di sini garis keturunannya dari Terah. Kita lihat yang keluarga Rebeka ya, Terah, Haran, turun ke sini, lalu Betuel. Nah, Betuel ini memiliki anak Laban, Rebeka. Rebeka ini menikah dengan Ishak, dengan anak Abraham dan Sarah. Lalu Rebeka memiliki dua anak, yaitu Yakub dan Esau. Inilah silsilah Rebeka, silsilah Rivkah. Nah, kita mau mengupas masa kecilnya Rebeka itu. Rivkah itu adalah sama dengan Abraham, sama dengan Sarah. Kalau mereka itu hidup di antara para penyembah berhala, karena ya keluarganya demikian, ya kan, mereka menyembah para idol, para dewa-dewa, bahkan mereka itu boro-boro mengenal Tuhan yang Esa gitu kan. Justru malah campur aduk nggak karuan hidupnya, dan banyak manipulasi dalam keluarga itu ya, banyak kecurangan, dan mereka memang cenderung suka berbuat jahat di mata Tuhan. Ya, berbuat jahatnya ya dengan memperlakukan orang lain seenaknya mereka gitu kan. Nah, makanya Rivka itu kalau dalam Kidung Agung itu disebut eh, diumpamakan. Dalam Kidung Agung 22 ayat 2 itu dikatakan seperti mawar di antara duri-duri. Demikianlah kekasihku di antara gadis-gadis. Jadi walaupun Rivka hidup di antara para penyembah berhala, para pelaku kejahatan di Haran, ia tetap teguh berdiri dalam kebenarannya. Bahkan orang bijak itu mengibaratkan kemampuannya mengatasi lingkungan sekitarnya itu seperti sekuntum mawar yang tumbuh di antara duri. Kalau yang pernah belajar tahu soal tanaman mawar, itu kalau dicium itu ada baunya ya, petalnya itu, kelopaknya. Tapi kalau lebih wangi lagi digosok-gosok atau eh, di baret-baret gitu ya. Nah, ketika kelopak mawar ini kena duri-durinya, itulah mengeluarkan harum yang luar biasa. Nah, kira-kira sakit nggak ya kalau kena duri ya namanya ya? Pasti sakit ya, tapi justru dari eh, perlakuan yang kita lihat menyakitkan gitu kan, yang buat kita nggak enak, itulah yang membuat kita itu bisa harum, bisa wangi gitu ya. Demikianlah Rivka itu dideskripsikan oleh para orang bijak bahwa ia seperti sekuntum mawar yang tumbuh di tengah-tengah duri. Nah, ini singkat ceritanya, Rivka ketika dia masih bisa dikatakan dia tuh masih kecil waktu ketemu dengan Eliezer, ya kan? Abraham meminta hambanya untuk mencarikan istri buat Yitzhak, kembali ke keluarganya, ke familinya di Haran. Ketika itu Rivka itu masih kecil, masih 10 kalau dikatakan dalam Rashi itu. Tapi
kelakuannya itunya tuh sangat mature, sangat dewasa ininya, tindakannya dan eh, perbuatannya, karakternya itu udah kayak orang gede. Di sini dikatakan pertama kalinya Rifka itu keluar ambil air di satu hari itu ya. Dan biasanya ya dia bisa aja manggil hambanya ya kan, bisa aja manggil yang membantu dia untuk ambilin air gitu. Tapi hari itu dia keluar ambil air ke sumur. Ibu-ibu. Dan hari itu juga lah dia yang bertemu dengan seorang laki-laki dengan rombongan unta yang besar, rombongan yang besar dengan unta-unta yang banyak yang berisikan penuh dengan barang-barang berharga. Ia adalah Eliezer. Ketika Eliezer bertemu dengan Rifkah, Eliezer meminta air buat dia, buat karena capek, haus ya kan. Dan memang Eliezer dalam perjalanan itu ketika diutus oleh Abraham cari istri bagi anakku Yitzhak, Abraham nggak bilang cari siapa, orang yang bagaimana, namanya siapa. Bahkan Eliezer tuh clueless ya, ke Haran itu dia nggak tahu sosok yang eh, akan menjadi calon istri bagi anak tuannya itu yang bagaimana aja dia nggak tahu. Makanya dia juga minta Hashem bantu, Hashem tolong. Gimana ya saya bisa tahu ya sosok yang mana kalau memang dia itu benar-benar calon istri buat Yitzhak gitu kan. Dan dia bilang kalau nanti sampai Haran ada sumur, ada orang di sana dan saya meminta air padanya dan dia mau memberikan air kepadaku, inilah orangnya. Jadi dia seperti meminta tanda gitu ya kepada Hasyim supaya nggak salah orang gitu kan, nggak asal ada anak gadis perempuan aja dia bawa gitu, nggak, tapi dia benar-benar mau menyeleksi, benar-benar mau memilah mana yang benar-benar eh, Hasyim yang tunjukkan gitu. Nah, ketika Eliezer meminta air kepada Rifkah, Rifkah itu nggak nggak babi bu, nggak beralasan atau apa gitu, langsung dia langsung ambil air di sumur. Setiap kalau di sana kan mereka tuh setiap keluarga itu pasti punya sumur ya. Itu termasuk salah satu tempat yang private, properti yang private, nggak sembarangan orang boleh ngambil gitu kan, bukan bukan tempat umum. Itu adalah milik keluarga tertentu gitu dan dijaga biasanya kan oleh seperti misalnya yang yang menjaga kawanan ternak, biasa kan deket-deket di situ karena mereka ternak mereka juga perlu air. Nah, Rifka memberi Eliezer air juga mengisi ulang tempat-tempat wadah airnya yang mereka bawa udah kosong kan. Mereka dia juga memberi minum para hamba-hambanya dan unta-untanya. Jadi Eliezer langsung ini, wah, saya cuma minta air, tapi unta-unta saya juga dikasih, rombongan saya semua juga dikasih refill lagi gitu kan. Dengan cekatan Rifka itu nggak bermalas-malasan gitu, dia langsung angkat ember, langsung angkat itu eh, wadah airnya dan dia isi semuanya sampai mereka semua puas minumnya. Nah, makanya setelah itu Eliezer baru tahu ini nih yang cocok nih buat ini nih yang Hasyim tetapkan buat istri Yitzhak, buat istri anak Tuhanku. Anak ini harus ikut pulang bersama aku gitu kan. Jadi dia harus minta izin ke keluarganya. Lalu ketika selesai minum, Eliezer itu memberi memberi perhiasan kepada Rifka, memberi berupa cincin di hidung dan gelang. Lalu dia tanya, kamu anak siapa ya kan, namamu siapa, kamu siapa, namamu siapa. Lalu Rifka katakan, aku Rifka, aku adalah anak Betuel, aku adalah adik Laban. Lalu dia singkat cerita, kalau Betuel pasti ini
siapa Eliezer itu tahu, oh ya ini adalah keponakannya Abraham gitu kan, anak dari Haran, yang ada di keluarga di Haran. Lalu Rifka saat itu menawarkan tempat tinggal, tempat untuk menginap buat Eliezer. Eh, nggak kasih air doang, tapi kasih akomodasi juga. Mau nginap nggak gitu kan untuk Eliezer, untuk unta-untanya. Eliezer dengan senang hati menerima tawaran itu. Lalu Rifka pun langsung pulang ke rumahnya. Dia langsung memanggil, kasih tahu keluarganya ya kan. Dan yang ketemu duluan itu adalah Laban. Yang dengar duluan itu adalah Laban. Lalu Laban bergegas keluar menyambut Eliezer. Dan Rifka katakan mereka akan menginap malam ini. Dan karena Laban melihat, wah ini rombongan yang besar gitu ya, membawa hadiah banyak gitu kan. Laban bergegas mengiyakan juga dan membersihkan satu ruangan buat Eliezer. Membersihkan dari semua patung-patung penyembahan berhala. Karena rumah dia itu penuh dengan patung besar ke patung kecil gitu, semua dewa ini gitu. Karena dia tahu bahwa Eliezer bukan penyembah berhala, jadi dia bersihkan sampai tidak ada yang ketinggalan. Jadi istilahnya sangat-sangat disambut oleh Laban. Nah, lanjut Eliezer itu lalu ketika makan malam, Eliezer itu menjelaskan maksud kedatangannya. Kan udah tahu kalau dia itu utusan Abraham. Lalu dia mengajukan pinangan ya kan bagi anak Tuhannya Yitzhak gitu kan. Mengajukan maksudnya baiknya untuk datang ke situ itu mau ngapain gitu. Dan sudah tentu Laban dan Betuel setuju gitu kan untuk menerima pinangan Yitzhak. Wah, ini bukan orang sembarangan nih yang datang ya kan. Orang penting. Mereka akhirnya oke deh, boleh anak perempuan saya buat istri anak tuanmu. Lalu Eliezer memberi lebih banyak lagi hadiah bagi keluarga Rifkah sebagai bentuk apresiasi, bentuk penghargaan karena sudah menerima pinangan Rifkah. Lalu keesokan harinya, ketika Eliezer mau berangkat, mau kembali ke tanah Kanaan, keluarganya semua mencoba untuk mencegah. Ibunya Rifka juga mencoba untuk mencegah kepergian Rifka, nawar gitu, jangan hari ini deh, eh, 1 tahun deh, tahun depan kamu balik lagi gitu ya, baru ambil anak saya gitu, biar dia tinggal lebih lama lagi dengan kami. Ya nggak bisa, kata Eliezer, harus sekarang, saya harus membawa Rifka bersama saya saat ini kembali ke tanah Kanaan. Mereka nawar lagi, ya udah 10 bulan deh, Rifka tinggal di sini deh. Sampai akhirnya Eliezer benar-benar bilang nggak bisa, harus saat ini juga saya bawa Rifka. Dan bahkan ayah Rifka, Betuel itu berniat untuk membatalkan pinangan tersebut ya. Setelah menerima hadiahnya, mau dibatalin. Karena memang dia pikir eh, kalau bisa ya udah dapat hadiahnya, anaknya tetap buat dia, tetap tetap dia simpan gitu loh, nanti kalau ada orang lain lagi yang meminang gitu. Jadi itu manipulasi gitu, hal-hal itu memang sudah ada gitu loh di keluarganya Rifkah. Dan akhirnya Eliezer dan menanyakan kepada Rifkah, gimana kalau kita tanyakan kepada anaknya ya, dia mau berangkat dengan saya nggak, dia mau ikut dengan saya nggak. Wah, Rifka tanpa tanpa teding aling-aling, tanpa menunggu apapun, ya saya mau ikut hari ini juga, saya mau ikut dengan Eliezer. Karena mungkin jiwa dia udah nggak betah gitu ya di rumah ya, dengan segala kekacauan, dengan segala manipulasi, perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh saudaranya. Dia mau ikut dengan Eliezer saat itu juga. Jadi orang tuanya, kakaknya melepaskan dia pergi bersama Eliezer. Sebenarnya sempat menurut
eh, komentar yang lain ada dikatakan bahwa Bethuel itu bahkan hendak eh, mau meracuni Eliezer gitu loh, supaya udahlah Eliezer nggak usah bawa Rivka lah gitu kan. Tapi yang terjadi malah terbalik, malah Bethuel ya yang kena minuman yang beracun itu. Dan makanya setelah kejadian ini tidak ada lagi nama Bethuel yang disebut. Kalau ada yang kita pernah ingat soal Yakub balik ke keluarganya, Yakub itu dealing dengan Laban, tidak ada lagi, tidak disebutkan lagi apapun mengenai Bethuel ini. Jadi sampai sebegitunya kekacauan yang ada di keluarga ini yang di Haran. Nah, lalu eh, Rifkah ikut dengan Eliezer, dan ketika tiba di tanah Kanaan, Rifkah ketemu dengan Yitzhak, ya kan? Hmm, Waktu itu ia melihat Yitzhak sedang berdoa di padang, dikatakan. Dan wah, ketika Rifka melihat hal itu, dia langsung, wah, nggak salah aku ikut Eliezer. Nggak salah aku mau jadi istrinya Yitzhak. Walaupun belum pernah ketemu, walaupun belum pernah tahu ya orangnya bagaimana, karakternya bagaimana gitu kan. Tapi dengan dia melihat Eliezer yang bukan penyembah berhala, yang membawa niat baik, yang merupakan hamba Abraham, itu aja dia sudah tahu bagaimana karakter keluarga ini. Jadi Yitzhak pun kalau kita pernah dengar ceritanya itu kan setelah ibu Sarah, setelah mamanya meninggal, Yitzhak kan sangat bersedih hati kan ketika dia eh, bertemu dengan Rivka, ketika dia tahu Rivka itu adalah menjadi istrinya. Yitzhak itu sangat bersuka cita. Yitzhak itu kembali semangat, dan Yitzhak itu membawa Rivka ke tenda mamanya. Dan apa yang terjadi ketika Rivka di sana itu tiga mujizat yang ada selama Sarah hidup, yaitu lampu Syabat bisa menyala dari satu Syabat ke Syabat berikutnya, lalu berkat adonan roti yang rotinya tidak bisa basi, tidak busuk dari satu minggu ke minggu berikutnya, juga Shekinah Hashem, awan perlindungan yang senantiasa bernaung di atas tenda ibunya. Itu ketiga-tiganya hal itu kembali terjadi. Ketiga-tiga mujizat itu ada kembali ketika Rifkah datang dan menjadi istri Yitzhak. Jadi Yitzhak sangat terhibur dengan hal ini. Oke, kita lanjut. Nah, dalam Misnah, Traktat Eruvin itu juga menjelaskan Rifkah, bentuk plural dari Rifkah itu adalah Refakot. Ini adalah mengacu pada kumpulan ternak, sekawanan ternak. Apa maksudnya kalau Rifkah itu menjelaskan atau diibaratkan sebagai sekumpulan ternak? Nah, kumpulan ternak itu merupakan aspirasi kehidupan bagi kaum Yahudi. Mengapa kalau kita lihat ternak-ternak itu kawanan domba gitu kan? eh, Mereka kan binatang ya, tapi yang bisa nurut, yang bisa tahu aturan ya kan, bisa dengar gembalanya gitu kan. Nah, ketika disuruh keluar makan rumput, nurut, terus sampai dikasih batas sampai sini aja ya, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini gitu kan. Eh, Nanti jamnya pulang gitu kan, dipanggil pulang bisa nurut. Nah, kumpulan ternak ini diibaratkan sebagai aspirasi kehidupan bangsa Yahudi, yang dimana kita sebagai manusia, sebagai masing-masing individu kita itu memiliki dua jiwa, dua kesadaran yang berbeda. Di dalam tubuh kita itu ada jiwa binatang, nefes ha behemit, dan jiwa yang ilahi, nefes ha elokit. Dan yang keduanya ini setiap hari itu senantiasa uh, ber apa ya ber saya nggak bisa katakan berpacu, tapi uh, bergejolak dalam jiwa kita ya kan, ketika kita mau ngambil keputusan, misalnya kita mau
mengambil apa ya, misalnya suatu bisnis misalnya kita tahu ini bukan punya kita, caranya nggak seperti ini, tapi nanti di sebelah bagian jiwa kita, tapi kalau nggak begini, nggak pakai cara ini, saya nggak dapet nih gitu. Nah, itulah ada ada di dalam diri kita itu yang namanya nefes H Behemit dan nefes H Elokit. Kalau kita yang kenal Torah, kita yang tahu eh, apa yang harus kita kerjakan, ya kan, intelek kita itu masih nyangkut, masih diisi dengan Torah, itu pasti kita tahu apa yang harus kita ambil, keputusan yang apa yang harus kita ambil, dan kita pasti eh, menjauhkan keputusan yang bertentangan dengan Torah. Kalau memang caranya nggak boleh, misalnya manipulasi, ya kan, berbohong, atau bahkan eh, eh, bisa katakan menipu gitu kan, ya pasti kita di dalam jiwa kita itu kita nggak bisa melakukan hal itu, ya kan? Nah, kalau masih ingat tentang Sefirot, ya kan? Nefes Ha'elokit yang intelek itu ada 3 hal yang di atas ini, binah, da'at, dan hokmah. Binah itu ya pengertian, ya kan? Kalau pengertian kita itu diisi dengan butir-butir dengan 7 hukum Nuh, kalau yang masih tahu dan masih ingat butir-butirnya kan, pengajaran sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mengambil keputusan, misalnya eh, memberi bantuan, memberi pinjaman ke orang lain, outputnya itu pasti dalam koridor-koridor yang masih sesuai dengan Torah, yang masih sesuai dengan yang memang seharusnya kita ambil gitu, bukan yang bertentangan. Soal pinjam meminjam kan sudah pernah ya, ada rincian ya, ada detailnya juga. Nah, kalau yang nefes H Behemit, yang emosi itu adalah yang 7 di bawah ini. Gefura, Chesed, Tiferet, Hot, Netzah, Yesod. Dan misalnya kayak Chesed, kebaikan. Kebaikan itu kan kalau kita melenceng, kebaikan itu justru bisa malah merugikan orang lain, bisa menjerumuskan orang lain, ya kan? Contoh misalnya pinjol gitu, kelihatannya baik ya, bisa membantu kapanpun, katanya. Cuman segini sehari gitu kan, cuma berapa ribu sehari. Tapi kita sering dengar begitu banyak cerita gitu kan, yang orang itu mati terjerat dengan pinjol gitu, malah ada yang eh, menghabisi nyawa itu, stres karena di belakangnya itu ternyata juga bukan hanya pinjaman yang dia dia promosikan yang di awal gitu, yang kelihatannya ringan, yang kelihatannya eh, nggak merugikan kita gitu kan, tapi di balik itu ternyata malah disaster, malah membawa bencana buat kita. Nah, jadi eh, semua ini, yang 3 ini, yang di atas, kalau menguasai 7 yang di bawah ini, emosi kita yang di bawah ini, sifat-sifat kita yang di bawah ini, kebaikan, kasih, keindahan, disiplin, itu nanti outputnya sudah pasti, outputnya itu sudah pasti nanti akan sesuai dengan Torah. Disiplin juga, disiplin yang bagaimana, ya kan? Ada disiplin malah merusak gitu kan, bukannya malah memperbaiki karakter anak, malah mengacaukan, malah membuat broken, mentally broken, secara mental mereka pecah, rusak, dan susah diperbaiki gitu kan akhirnya kan. Nah, jadi semuanya itu kembali lagi pada eh, kita yang sudah dalam Taurat, yang mengerti Taurat, bersyukur sekali kalau kita tahu batas-batasan mana, kebaikan sampai mana yang harus kita ini, yang bisa diberlakukan, cinta yang sampai mana gitu kan, nggak bablas juga, nggak sampai cinta apapun lah dengan misalnya yang sesama jenis gitu, itu juga cinta ya kan, tapi mereka saat ini kan banyak orang-orang mengagung-agungkan hal itu gitu kan.
mempromosikan hal itu. Wah, ini indah banget. Apanya yang indah gitu kan? Itu udah melenceng gitu loh. Tapi orang-orang bisa bisa udah nggak ngerti Torah ya kan? Udah terbalik-terbalik lah. Nah, itulah kalau nggak punya rambu-rambu, nggak punya nggak punya satu koridor yang jelas, ya jadi ya begitu. Kacau hidup ini. Nah, berikutnya kita mau lanjut. Kehidupan Rifka ini juga demikian. Dia itu diberi atribut, kalau Kabbalah itu menjelaskan bahwa Rifka itu memiliki atribut bina, yang pengertian tadi itu yang di atas. Jadi walaupun di tengah-tengah dia tuh keluarga dia, orang tua dia, kakeknya itu nggak mengenal kebenaran, penyembah berhala, tapi dia sendiri ngerti kita itu nggak boleh loh begitu sama orang. Kita itu harus baik loh sama orang. Mungkin bisa dibayangkan ya kalau Eliezer tuh nggak ketemu Rifka, ketemu orang lain, eh, mungkin kelihatan gitu ya, wah ini saudagar kaya, terlihat sekali gitu. Walaupun Eliezer tuh hamba Abraham, tapi Abraham itu bisa disebut eh, raja gitu kan. Bisa kelihatan gitu loh bawaannya, onta-ontanya itu berisikan barang-barang yang mahal, berharga gitu. Bisa aja ketika nggak ketemu Rifka itu diperas gitu. Oh, lu mau air ya? Lu butuh air, bayar dulu segini gitu kan. Namanya itu keluarga yang manipulasi, yang mencari keuntungan sendiri, yang pokoknya wah, pokoknya bukan bukan orang yang dengan senang hati membantu orang gitu loh. Tapi kalau ada kesempatan, kalau bisa saya dapat keuntungan, nah itulah gitu loh. Itulah keluarga Rifkah. Ya, ia tuh bisa menggunakan keadaan di sekitarnya tuh untuk kebaikan, dan ia tuh diibaratkan seperti minyak yang bisa timbul di dalam air dan bisa eksis walaupun dia penetrate di dalam air, walaupun dia berada di dalam air, tapi dia bisa memisahkan diri dan dia bisa mengambang, dia bisa memisahkan diri. Nah, itu karakter Rifkah, dikatakan demikian. Nah, inilah yang kelak ketika Rifkah sudah menikah dengan Yitzhak dan memiliki anak, kemampuan Rifkah inilah yang bisa membedakan sifat yang secara alamiah jahat dan yang secara alamiah sadik. Kita semua bisa tahu, sudah tahu bahwa Rifkah itu memiliki anak kembar di dalam perutnya berbarengan. Ada Esau, ada Yakov, ya kan? Eh, Lalu lahir Esau itu menjadi seorang pemburu, anak yang suka outgoing ya kan, tapi dia adalah seorang yang kejam. Dari situ Rifka bisa melihat bahwa Esau itu adalah orang yang terburu nafsu, orang yang impulsif. Impulsif tuh orang yang tanpa berpikir panjang, bertindak dulu baru nanti gitu kan, nggak memikirkan akibatnya apa ya kan, nanti kalau aku berbuat ini merugikan orang apa enggak, menciderai orang apa enggak. Esau tuh nggak punya eh, sense ke sana. Yang penting dia senang, dia suka, itu yang dia kerjakan. Jadi dia tuh bukan orang yang bersuka berpikir dengan tenang, dengan kalem gitu. Jadi Rifka bisa melihat bahwa kelicikan Esau itu akan membawa kehidupan yang tergradasi dan korup, kehidupan yang makin menurun gitu loh. Sedangkan eh, dalam keluarga Ishak, Abraham, dia bisa lihat bahwa ini keluarga yang berbeda, keluarga yang sadik, yang mengenal Taurat, yang belajar Taurat, yang bagaimana memperlakukan orang lain. Sedangkan anak yang satu ini, yang sulung secara lahirnya itu eh, menjauh ya dari sifat itu, menjauh banget dari sifat bapaknya, dari sifat engkongnya gitu kan. Ini malah Rifka bisa melihat bahwa dalam anak ini malah eh, prototipe dari
keluarga dia yang di Haran dulu, ya kan, yang suka suka manipulasi, yang suka ininya sendiri, yang suka jalan sendiri dengan kebenarannya sendirilah. Nah, disinilah makanya ketika Esau berumur 40 tahun, Esau itu menikah dengan Judith, putri orang Het, dan Basmat, putri Elon orang Het juga. Orang Het yang tinggal di tanah Kanaan. Mereka adalah orang Kanaan dari suku Het. Sudah tentu mereka adalah penyembah berhala. Dan pernikahan ini, kedua menantu ini, ketika dibawa pulang ke rumah, itu membawa kesedihan besar, kedukaan besar buat Yitzhak dan Rivkah. Karena ketika mereka masuk ke rumah, ketika mereka menjadi menantu Rivkah dan Yitzhak, mereka tidak menghentikan penyembahan berhala mereka. Mereka tetap seperti kehidupannya seperti biasa, dan mereka membakar dupa-dupa buat worship, buat menyembah berhala mereka. Dan di salah satu komentari itu dikatakan bahwa karena asap dupa itulah yang membuat Yitzhak buta di masa tuanya. Kita tahu ceritanya bahwa Yitzhak itu kan di masa tuanya dia buta, rabun dan buta. Malah Esau itu eh, memanggil salah satu istrinya tuh Yehudit. Yehudit seperti kedengarannya menyerupai suatu bangsa yang menyembah Tuhan yang Esa. Yang kita tahu adalah kaum Yehuda gitu kan. Jadi it's kind of manipulation gitu. Dia pikir dengan memanggil istrinya Yehudit gitu kan, orang tuanya Yitzhak itu bisa dengar mirip kok, ini istriku itu menyembah Tuhan yang tunggal, menyembah Tuhan yang Esa kok. Sama kayak kaum kita kok gitu kan. Padahal tidak. Nah, berlanjut ketika Ishak sudah tua, ia buta, ia udah waktunya tiba, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mangkat. Ia memanggil Esau untuk diberkati. Karena Esau secara lahiriah adalah anak sulung, jadi sudah selayaknya warisan blessing anak sulung itu turun kepada Esau. Bukan warisan materi juga ya, tapi mandat untuk memegang, untuk melanjutkan kehidupan, nilai-nilai kehidupan itu mau diturunkan ke Esau, ya kan? Menyembah Tuhan yang Esa, butir-butir semua pengajaran yang Abraham ajarkan kepada keluarganya, kepada orang rumahnya, kepada orang asing juga. Nah, itu mandat itu kan berlanjut di Yitzhak kan, dan akan dilanjutkan ke anak berikutnya nih. Nah, Yitzhak hanya berpikir ya Esau lah gitu, karena Esau itu adalah anak sulung. Tapi Rivkah lah yang mengerti bahwa nggak bisa nih, nggak boleh. Kalau sampai mandat ini, warisan anak sulung ini turun kepada Esau, kacau. Ya kan udah kelihatan aja contohnya, dia membawa dua menantu penyembah berhala ke rumah, tidak ada perubahan ya kan, malah ya dia jojong aja gitu kan, cuek aja gitu kan. Istri yang mau berbuat seperti apa ya silahkan gitu kan, karena memang Esau sendiri nggak memusingkan dengan hal demikian, walaupun dia di dalam satu rumah yang sama dengan Yakov gitu loh, menerima pengajaran yang sama dari bapaknya, dari ayah, dari Yitzhak, tapi hasilnya jauh berbeda. Maka ketika Esau mau menerima hak kesulungannya, blessing kesulungannya, itu kan Yitzhak bilang, masak sesuatu makanan kesukaanku, bawa ke sini ya, nanti aku berkati engkau. Nah, Esau itu kan orang yang berburu, dia keluarlah berburu untuk menangkap hewan bagi ayahnya mau dimasak, yang seperti biasa ayahnya paling doyan gitu. Saat itulah Rivkah
mempersiapkan juga masakan. Rifka kan tahu masakan apa yang Yitzhak suka ya. Dia ambil domba, lalu dia memasak hewan dombanya itu seperti makanan yang Yitzhak minta, dan ia mendandani Yakov dengan bulu domba supaya menyerupai Esau sininya, tekuk lehernya, tangannya, gitu kan. Jadi ketika Yitzhak memegang gitu kan, oh iya, karena dia buta, nggak kelihatan, cuman bisa memegang dan feeling, oh iya ya ini Esau gitu. Ya, kita udah tahu ceritanya. Nah, sebenarnya Yakov tuh nggak mau, takut gitu kan. Dia takut dengan kakaknya. Tapi Rifka lah yang meyakinkan dia. Bahwa Rifka katakan, kalaupun sampai dari tindakan ini, nanti ada kutuk, menurunkan kutuk bagimu, itu nanti akan jatuh padaku. Aku yang akan terima kutuknya. Ya, si Rifka sampai sampai apa ya, pasang badan gitu buat anaknya. Karena dia mengerti banget kalau ini antara life and death gitu, bukan soal terima blessing, dapat warisan, dapat kekayaan dari Yitzhak gitu kan, tapi mandatnya itu, tongkat estafetnya itu harus diteruskan pada generasi berikutnya. Dan Rifka melihat Esau nggak bisa gitu loh, dengan sifat dia eh, yang sangat bertolak belakang gitu kan, yang tadi dikatakan dia orang yang impulsif, yang suka memanipulasi juga, yang ketika dia lapar dia mau makan ya kan. Ada kejadian kan yang waktu Yakub bilang, kamu lapar ya, dia pulang berburu dan lapar, minta makanan apa yang ada di Yakov, dan Yakov bilang, jual dulu hak kesulunganmu, kasih dulu hak kesulunganmu padaku, aku kasih kamu makanan semangkok lentil merah. Dan eh, Yakov dengan entengnya ya kan, ya udah oke lah, buat apa gue punya hak kesulungan kalau gue mati kelaparan gitu kan. Se Dari situ juga Rifka bisa lihat kalau Esau itu nggak mengerti yang namanya hak kesulungan, nggak mengerti pentingnya suatu delegasi, suatu apa ya, eh, suatu tugas besar yang akan dia emban, yang akan seharusnya yang dia pikul, yang bisa dia yang yang bisa dia kerjakan gitu ya, karena dia nggak pusing gitu loh, nggak peduli dengan boro-boro mau ngurusin orang gitu kan, mau mengajari orang tentang Tuhan yang esa dengan eh, seperti yang engkongnya bapaknya lakukan, menolong orang gitu, menolong orang asing yang lewat, memberi air, memberi makan, nggak peduli dia gitu. Jadi, nah, kalau Rifka bisa melihat itu, makanya dia cepat-cepat ketika blessing itu akan diturunkan, ini harus jatuh ke anakku Yakov, harus jatuh ke Yakov, bukan ke Esau. Karena dilihat Yakov ini jauh berbeda sifatnya dari Esau. Dan kita tahu ya akhirnya blessing itu turun pada Yakov, yang akhirnya menjadi cikal bakal dari Israel, bangsa Israel. Nah, ini saya mau tutup dengan, lalu apakah tindakan Rifka ini bisa dibenarkan? Atau apakah tindakan Rifka ini salah? Apa, menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau kita lihat tindakan Rifka ini melawan melawan hmm, merubah kodrat yang harusnya Esau, tapi dia blok ya kan? Dia blok, dia batalkan. Ketika Esau datang, ya udah nggak ada blessingnya. Saya udah kasih ke adik kamu Yakov ya kan, kata kata bapaknya, kata Yitzhak ya. Nah, kalau kata Rashi di sini katakan kalau Rifka itu tidak bisa disalahkan, tindakan dia itu benar. Karena dari masa kehamilannya itu saja sudah ditetapkan bahwa dua bangsa ada di dalam rahimmu.
Dan dua bangsa dari dalam kamu akan dipisahkan. Satu orang akan lebih kuat dari yang lain. Dan yang tua akan melayani yang muda. Dan memang inilah yang terjadi, ya kan? Dua bangsa itu ada di dalam rahim Rifka dan akhirnya setelah lahir, setelah keluar dewasa, mereka benar-benar dipisahkan. Udah kayak kutub utara dan selatan gitu ya. Nggak bisa barengan, nggak bisa hidup bareng, nggak bisa bersatu. Karena sejauh itu ininya sifatnya, outputnya, perlakuan, perbuatan mereka itu jauh sekali. Yang tua akan melayani yang muda. Ya, inilah yang terjadi dalam hidup Rifkah. Dan inilah yang merupakan cikal bakal bangsa Israel. Mungkin nanti di lain waktu kita akan bahas kembali eh, tentang kehidupan Yakub. Mungkin Moreleo nanti yang akan eh, membahas lebih detail kehidupan Yakub, Esau. Kalau saya hanya di koridor yang matri ya, ibu-ibu bagi yang bangsa ya Israel. Nah, demikianlah pengajaran saya malam ini mengenai Rifkah, mengenai matriah kedua bagi bangsa Yahudi. Mudah-mudahan pengajaran malam ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, memberi membuka suatu wawasan yang baru dan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua.